Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah episode yang ke berapa nih? 4 ya? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oh iya. 4 ya? Oke, 4. Baru dikit ya, sosok lupa. Endorse. Masih aja nggak dihabisin. Jadi sebetulnya ini pertemuannya sekali, tapi tag-nya berapa kali? Ngantuk Ini ya? Kopi yang tadi nih. Oke, kita mau cerita apa lagi nih, bro? Ini tadi udah apa? Kemarin udah bahas. Minggu lalu ya, minggu lalu ya udah. Udah sebulan yang lalu lah. Urban Legend. Nah, ini mau bacain cerita sih sebenarnya. Nah, dari artikel. Tapi ceritanya ini juga sehari-hari nih yang mungkin teman-teman juga pernah ngalamin pas melihat sesuatu ya atau makhluk di dalam perjalanan, entah itu mau keluar kota, entah itu juga lagi mau pergi ke suatu tempat ya atau ke kantor ya. Jadi itu kan kita nggak bisa menduga-duga bahwa kita akan melihat hal yang tidak disengaja, bahkan yang sebenarnya yang tadinya biasa nggak melihat, yang mungkin lagi ditunjukkan tiba-tiba melihat gitu kan. Dan mereka juga ngeliat kita ya. Mereka juga kaget gitu mungkin. Oh, jadi mereka yang kaget ya. Kitanya nggak biasa aja. Nah, ini gue sih mau bacain cerita nih. Nah, ini ceritanya dari internet sih sebenarnya. Yaitu judulnya sih Mas Bay, cewek berbaju putih masuk ke bis. Gue kecilin dikit. Enggak, gedein. Oh, justru gedein? Enggak, ini pianonya emang lagi kecil. Gue gedein, oke. Serem loh. Gue mati malah. Gedein lagi aja. Udah segini. Belum. Udah gede. Mau ribut sama ini. Aku Nggak baca cerita. pengen banget suaranya tuh horor. Nah, iya. Gini Mas Bay, cewek berbaju putih masuk ke bis. Tanteku memang punya kemampuan bisa melihat makhluk halus. Oh, emang udah ini. Udah dianugerahi, yang lu bilang gift berarti ya. Sarah Wijayanto nih mungkin ini. Waktu itu aku masih SMA pas dia mengalami hal ini. Dia sedang di bis bersama om dan sepupuku dari Yogyakarta ke Jakarta. Jogja lagi ya. Jogja lagi. Jogja itu kota kenangan ya. Kenangan. Perjalanan Jakarta Jogja Jakarta, kalau naik bus gue udah tahu tuh lewat mana tuh dah. Selatan. Ini mungkin dulu ya, pas masih belum ada tol Cipali. Ini biasanya lewat ini, selatan. Alas Roban tuh udah pasti. Masa sih? Rata-rata Alas Roban. Alas Roban ya. Alas Roban juga udah bagus itu. Semua orang sedang tidur ketika dia tiba-tiba terbangun sekitar jam 2 malam. Iya, udah. Jadi tahu deh gue tahu. Malam-malam bis itu sedang dalam perjalanan ya. Berarti tapi di dalam bis itu semua orang sudah tertidur dan hanya tantenya yang tiba-tiba terbangun. Tapi memang gue sih pernah baca kalau kita terbangun ya di malam hari itu, pernah nggak sih lo ngerasain? Pernah ngalamin kan? Gue juga pernah. Pipis. Ya enggak, maksudnya tiba-tiba lo kebangun gitu. Tapi pas lo lihat jamnya masih jam 2 gitu atau jam 1. Tadi gue ngalamin tema. Nah, itu katanya ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikan kita. Makhluk tuh makhluk apa nih? Makhluk gaib. Makhluk gaib. Tapi walaupun bukan makhluk gaib, lo pernah nggak misalnya lo sedang menatap ke depan, misalnya lo lagi ngadap ke depan, tapi gue ngeliatin lo pasti punya sesuatu yang ada yang ngeliatin gue nih gitu, ya kan? Atau mungkin pas lo merem, gue merhatiin lo aja, lo pasti punya ini ada yang merhatiin gue gitu. Nah, katanya konon kalau kita terbangun di malam hari berarti ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikan kita. Oke. Nah gitu Mas Bay. Nah jadi lanjut lagi ya. Nah dia melihat perempuan berbaju putih masuk ke bis. Bisnya lagi jalan. Itu berhenti nggak ya? Nggak disebutin ya? Enggak. Tahu-tahu udah masuk sih. Udah masuk di bis. Gimana caranya? Aduh, makanya itu.
pesawat lagi. Jalannya melayang sampai ke bagian belakang bis. Duduk di mana nih? Kalau lagi penuh berdiri. Nah, kebetulan tanteku duduk paling belakang dan nggak sengaja bertatapan dengan makhluk itu. Hah? Gue bayangin deh. Aduh males gue. Kan lu tahu kan gue paling takut sama makhluk yang kayak gitu kan. Lo bayangin lagi tidur ya Pak ya. Tiba-tiba pas kebangun ada makhluk masuk. Terus Matanya merah dan wajahnya hancur. Gila ya. Gila. Lagi tidur bangun. Yang dilihat itu pertama kali. Dan tanteku langsung membaca doa, surat-surat pendek. Untung dia masih baca. Ya, Untung dia dan ayat hafal. kursi. Kalau lo yang lo lakuin tidur lagi. Oh gimana? Apa lo turun dari bis? Mati Apa lo gue. teriak? Atau gue teriak? Apa lo teriak? Menjerit. Gue tergantung kan gue bilang. Heeh. Itu termasuk salah satu makhluk yang gue takutin kan. Kan gue cuma 2, Tante Kun atau Pocong. Ini bagian dari Tante Kun. Pakai baju putih cewek itu udah pasti Tante Kun lah, udah pasti. Wajahnya hancur ya. Ya bodo amat mau wajahnya hancur enggak. Ini aja udah pakai baju Lo mending putih. wajahnya hancur atau bajunya yang hancur? Mendingan ya Pak, dia nggak usah naik bus. Dia cari yang lain aja. Ya. Nah, tapi dia masih ini. Jadi mungkin karena tantenya terbiasa bisa melihat, ya kan? Jadi pas ngeliat gini, iya. Naik bus beli Oke deh. tiket nggak lo? Saya baca doa gitu. Oke. Mungkin kalau orang lain, Iya. nah, ini mungkin udah pengalamannya jam terbangnya tinggi tantenya. Dan untungnya hafal tuh ayat kursi. Iya, jadi pas terbangun yang dilihat adalah sesosok wanita berbaju putih, tapi mukanya hancur dan matanya merah. Oke, just lihat. Nah, begitu sampai di Jakarta, tanteku baca cerita. Kalau ada kecelakaan di jalan tol itu selang beberapa menit dari bis yang ditumpangi tanteku lewat. Berarti dia tuh terus gimana tuh? Kata tanteku, dia mau nyari tumbal atau korban buat kecelakaan juga. Sopir bis sengaja dibikin ngantuk. Gitu. Jadi untung tanteku bangun. Itu mungkin dia habis nyelakain tempat yang lain, pengen nyelakain situ kali ya? Pindah bus gitu. Mungkin gitu ya? KPI-nya ya. Seberapa banyak dalam malam itu kamu melakukan kecelakaan. Iya, membuat orang itu menjadi ngantuk, kecelakaan. Oh, mungkin dia habis nyelakain situ pindah ke bukan korban kecelakaan itu pindah kali ya? Bukan. Ini Jadi memang si dia- biang keroknya yang nyelakain penyebab. Oh, penyebabnya Penyebab. dia. Asbabnya dia. Iya. Kata tanteku, dia mau nyari tumbal atau korban buat kecelakaan juga, ya kan? Iya. Tadi sopir bisnya sengaja bikin ngantuk. Nah, untung tantenya bangun, Iya. jadi batal. Nah, mungkin dia juga sadar karena katanya makhluk itu tahu mana manusia yang bisa melihat dia. Gitu, bener nggak Mas Bay? Iya. Gue sih pernah dengar cerita juga. Iya, bener. Setuju. Ya, jadi kalau misalnya gua yang nggak bisa ngelihat, ada sosok makhluk gitu, ya makhluk itu tahu gua nggak bisa ngelihat. Temen kalau, mungkin karena kita juga gini ya, ngerasa kalau, dia ngeliatin gua gitu banget, berarti dia bisa ngelihat gua gitu. Nah, gitu. Nah, jadi karena tantenya bisa melihat, akhirnya batal nih. Mungkin dia nggak bisa berleluasa nih, membuat ngantuk supirnya. Nah, setelah dia keluar dari bis, anak bayi dan balita pada menangis. Jadi semua penumpang ikut terbangun. Tanteku juga melihat banyak yang teriak minta tolong di luar bis. Itu siapa ya? Tanteku juga melihat banyak yang teriak minta tolong di luar bis. Itu makhluk gaib. Korban. Mungkin korban-korban yang kecelakaan dicelakain sama dia kali ya? Oh, ininya maksudnya ya jin juga. Jin arwah penasaran lah katanya. Tolong gue dicelakain gitu. Aku sendiri juga pernah mengalaminya waktu mau mudik ke Yogyakarta. Ya kan, itu lagi jalur itu emang. Aku berdua sama sepupuku yang nyetir. Dia agak ngantuk. Tapi aku ingat kata tanteku, kalau lagi di tol malam-malam banyakin doa. Karena banyak makhluk halus yang biasanya bikin ngantuk. Tiba-tiba aku lihat ada yang lewat cepat banget di depan mobil.
Tapi sepupuku nggak lihat. Aku ngotot beneran lihat. Tapi pas lihat ke spion nggak ada siapa-siapa. Gitu. Jadi yang bikin ngantuk itu kalau di jalan ya. Sebenarnya kalau udah malam ya ngantuk juga sih. Mau di jalan, di kamar. Ya. Mau nggak malam aja, mau Iya, siang juga. Mau siang. Lagunya ini. terus. Dasar ini. Backsound lah lain kali. Belum waktunya, Bos. Ini aja masih belang bonteng. Gua gede, lu kecil. Belang bonteng ini. Udahlah. Taruh dulu. Lanjut. Nah, terus jadi obatnya apa ya kalau yang bikin ngantuk? Ternyata yang bikin ngantuk itu sesosok makhluk. Nah, lu pernah nggak punya pengalaman saat perjalanan ya lu menemukanlah kejadian-kejadian aneh? Kalau gue ngantuk sering, terutama Di rumah nggak sering ya? Di rumah sering. Apalagi dapat tugas ngantuk sering. Apalagi kalau ke Bandung itu dulu gue sebelum gue sempat punya kerjaan di Bandung, pulang pergi tuh seminggu sekali. Biasanya pulang tuh dan selalu hari Jumat, Jumat pagi berangkat, Jumat malam pulang, Jumat pagi berangkat, Jumat malam pulang. Itu pas perjalanan pulang itu sering banget ngantuk. Ya apalagi di kilometer-kilometer yang katanya horor itu tuh. Tempat yang Saiful Jamil yang kecelakaan itu loh bro, 90-an. Itu pasti gue langsung ke rest area. Tapi gue merasa bahwa itu bukan ya entah diganggu apa enggak, tapi itu emang gue murni ngantuk. Nah cuma gue pernah ngalamin balik lagi Jogja, perjalanan Jakarta Jogja waktu itu. Gue lewat waktu itu di sepanjang daerah Prupuk namanya. Prupuk itu ada jalur dari Brebes mau ke arah Purwokerto segala macem. Itu jalannya masih jelek. Pada saat itu gue mau latihan di Jogja. Itu bener-bener mau latihan. Berempat di mobil, salah satu adalah guru gue, abang gue nyetir malam-malam di Prupuk. Itu berat banget gue berat banget di tengkuk kayak orang kolesterol. Tapi tiba-tiba berat. Terus di atas mobil tuh kayak gue ngerasa ada yang kayak prak, terus di kaca nih ada yang plak gitu kan. Terus gue bilang, aduh ini apa ya? Nah guru gue bilang, dah gantian, ada yang nempelin kamu tuh di atas. Nah terus piye? Aku kan pakai karena orang Jawa semua, pada orang Jogja. Piye ki langsung gantian aja nyetirnya. Akhirnya gue gantian nyetir, gue pindah. Nah terus gue pokok diobatin lah sama dia dari belakang. Katanya gue ketempelan waktu nyetir di daerah Prupuk itu. Tapi yang ketempelan bukan mobilnya, orangnya. Iya, gue ketempelan pas lagi jalan, dia nempel di mobil tapi yang diinin gue, karena gue pada saat itu lagi nyetir. Akhirnya teman gue ini lanjutin nyetir, guanya duduk, setelah itu udah nggak apa-apa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga waktu gue pulang dari Jogja Jakarta. Makanya kalau dia jam 2 malam itu gue udah memastikan kalau naik bus itu, dulu kita naik busnya itu ya paling sering zaman tahun segitu tuh di daerah Umbul Harjo. Gue naik bus itu jam 2 tuh pasti masih di area Alas Roban. Bus malam ya namanya. Bus malam. Berangkatnya sore, akhirnya nyampe tujuan pagi ya kan. Iya, itu gue sering tuh. Gue ngalamin itu sering banget karena dulu kan kuliah di sana juga. Itu pernah tuh gue juga sempat pulang situ naik bawa pusaka. Itu ngalamin juga pas bawa pusaka tiba-tiba ada, tapi ya itu gimana sih interaksi, benar kata lo, kalau ada yang naik terus lo tahu di bus itu ada sesuatu yang bisa, ini pasti dia akan turun. Kalau gua nggak, waktu benda pusaka itu ada yang nempel di kaca, tapi karena bawa itu sih, jadi orang jadi makhluk tahu itu pas di daerah Alas Roban tuh ada yang nempel di kaca, tapi setelah itu pindah gitu, ngalamin. Tapi selebihnya sampai detik ini gangguan kayak misalkan di tol terbang, pinggir tol ada ini segala macem. Pesawat gede juga nih lewat deket bandara rumah lo nih. Iya nih. Ya, itu sejauh ini seingat gue belum pernah. Nah lu kan sering tuh. Gua ada. Jakarta Bandung sering tuh. Iya, karena kan gue supir travel kan. 48 kan lo. 48. Gue tuh pernah sekali ngalamin kejadian dulu tuh di tol Cipularang. Itu masih baru sih, maksudnya masih selesai diresmikan, baru diresmikan gitu. Jadi waktu itu
situasinya saat gue dari arah Bandung pulang ke Jakarta. Turun. Nah waktu itu gue dari Bandung tuh sekitar jam 1 malam. Sendiri Pak? Sendokur. Bapak ngapain ke Bandung tuh? Hah? Ngapain ke Bandung? Ada misi. Ada goals. Oh iya. Ya kan? Itu hari kerja, hari libur? Itu gue hari libur Pak waktu itu. Enggak, hari Sabtu. Sabtu. Sering Bandung ya, Pak? Sering banget sampai hari lupa. Oh iya, sering banget. Hari Sabtu nggak salah waktu itu ya. Nah waktu itu jam 1 lah balik gua kan, karena emang harus balik nih. Sendiri banget. Kok mau ya? Waktu itu belum masih ada e-tol Pak, masih itu naik. Jadi itu yang apa? Nah gue di kilometer ya dari arah Bandung 125 tuh kan, dari arah Pasteur ya masuk tol. Sampai arah 90 tuh malah nggak biasa aja gitu. Nah masuk ke, gue inget banget tuh karena gue waktu itu di selepas 90 itu ya, itu di kilometer 80-an lah, 8988. Iya dong, habis 90 sama 988 ya. Selepas 90 ya 80, enggak selepas 90 100. Naik lagi Bapak ke Bandung. Lagi mundur. Gimana sih? Turun 80, ya kan? 70. Ada keanehan Pak. Apa Pak? Terjadi. Lu ngalamin ya? Ngalamin sendiri. Di dalam gue mencium bau amis, anyir, bau darah. Di mobil lo? Iya. Jadi pertama waktu itu gue mikirnya dari luar lah kali ya. Oh sorry. Jadi waktu itu di depan gue itu ada truk sama bis ya. Jadi si truknya itu sejalur kiri, yang jalur kanannya bis waktu itu. Ya kan lama banget kan gitu. Itu berarti jam 2-an lah ya. Gue nyampe situ di sekitar jam 2-an. Akhirnya gue bablas lewat bahu jalan Pak waktu itu. Bahu jalan. Emang gue waktu itu kecepatannya kenceng gitu. Karena sepi kan. 120 lah. Karena gue mau nyalip si truk sama bis itu. Nah gue akhirnya lewat bahu jalan nih. Nah setelah gue salip lewat bahu jalan itu, mulai tuh sedikit, jadi kayak nggak langsung teng gitu, nggak tiba-tiba amis, pelan-pelan aromanya kayak nggak langsung nyengat gitu, tapi sedikit Pak nyengatnya, bau anyir, bau darah gitu lah Pak. Ya kayak gimana sih kalau misalnya lihat darah gitu kan, baunya gitu. Gue sih langsung udah mulai nih kayak wah cuman ada yang nggak beres nih kan. Itu bener banget, gue merinding banget waktu itu. Terus itu dulu mulai tuh kayak spion. Parno. Langsung gue nggak mau tiba-tiba ngeliat belakang juga gitu. Tapi gue masih yang ini. Waktu itu kan gue pakai mobil bokap ya, mobil babe. Kebetulan babe kan ini ya Islami, jadi lagu-lagunya kadang itu beneran Pak, langsung gue setel. Bokap 4848 ya? 48. Belum deh. Pokoknya belum Pak. Jadi waktu itu gue masih menghibur, mungkin dari luar. Iya kan biasanya bau, kan lu nyalip truk ya, mungkin truk ayam. Iya, boiler. Bener, ayam boiler. Baunya minta ampun itu. Truk sebelah itu truk ayam, yang suka bawa ayam itu kan. Kan jalannya mereka selalu malam. Nah, terus ini ya udah, tapi lama-lama semakin nyengat, bau anyir itu semakin menyengat. Akhirnya dengan inisiatif nih gue, oke deh, gue matiin AC, gue buka nih waktu itu, gue buka kaca. Gue cuma mau membuktikan ini bau dari mana ya kan. Gue buka kaca Pak. Berani juga. Gue buka kaca, tapi alhamdulillah baunya nggak tercium lagi. Bau badan lu. Saya pakai Rexona Pak. Anyir Pak, gue mau bau badan nggak seanyir itu. Walaupun gue nggak mandi ya enggak. Buktinya lo buka kaca langsung baunya hilang. Baunya hilang keluar. Otomatis logikanya gue cuma mau membuktikan saat itu. Oh berarti mungkin dia lompat keluar. Bukan. Dengar dulu Bapak. Kenapa saya berantem cerita? Bapak cerita saya selalu. Bapak selalu interupsi. Gini. Jadi waktu saya hanya ingin membuktikan logika saya waktu itu. Jikalau bau itu dari luar, jika saya membuka kaca, semakin santer, semakin bau Pak. Betul.
Betul kan? Semakin bau. Saya waktu itu udah langsung merinding pas saya buka kaca mobil, baunya hilang. Ya otomatis berarti bau yang ada dalam mobil saya keluar. Kalau misalnya bau yang dari luar ke dalam, berarti kan, makin bau nih, tutup aja, nih enggak gitu. Nah terus gue akhirnya kayak gini, gue semakin penasaran, gue tutup kaca pak. Oke. Tutup kaca, dan gue nyalain AC lagi gitu. Bau lagi? Makin bau pak, makin bau. Bukan dari AC? Bukan, nggak AC nggak nyala pun makin bau. Makin bau. Oke. Makin bau dan ini udah gue langsung mikir. Nah semenjak itu spion atas yang mobil itu, kaca spion atas itu gue langsung arahin ke situ. Maksudnya kan tadi biasanya kan arahnya ke sini kan. Kita kan suka biasa ngeliat itu kan. Ini gue sampingin gitu supaya gue nggak ngeliat spion itu. Takutnya ada yang. Dan itu benar-benar. Nah mulai saat itu ya karena gue tadi pakai mobil bokap. Islami banyak ya. lah lagu-lagu itu kan, mau ceramah dari siapapun ada di situ lah. Waduh, ceramah politik juga ada. Terus ya udah tuh gue udah mulai tuh langsung melakukan ritual. Ya benar-benar gue hanya pandangannya lurus aja. Tapi tetap tuh gue jalan sambil gue istighfar. Gue merasakan ini memang ada nih, karena setelah gue buktikan dengan logika, ya kan, yang tadi masalah bau itu gue udah buktiin. Itu sambil masih bau pak, masih bau menyengat gitu. Gue mau muntah sebenarnya, beneran, makin bau pak. Nah tapi cara-caranya itu gue setel ceramah, lagu-lagu, sholawat, itu gue lakukan di situ. Terus sambil gue tetap pandangan gue ke depan. Itu gue ingat sampai kilometer, kalau lo tahu ya, 70 yang udah mau ke arah Cikampek, yang pecah gitu kan, itu baunya hilang. Nebeng bahasanya. Mau pulang. Bahasanya nebeng. Selama nebeng itu kalau bisa nyelakain ya nyelakain. Tapi malah bukan ngantuk pak sebenarnya. Jadi gue kayak, jadi waspada ya. Kayak yang tadinya mungkin bisa ngantuk, gue jadi kayak takut gitu kan. Maksudnya dengan baunya juga bau anyir gitu, bau darah parah pokoknya tuh. Nah udah tuh semua gue ya dari spion semuanya kan, gue tapi tetap itu nggak ada mobil lagi selain itu. Gue terus maksudnya di mobil nggak ada yang mendahului gue, dan gue nggak mendahului mobil selama pas yang bau itu. Nah akhirnya tiba-tiba hilang aja udah baunya. Pas gue masuk ke Cikampek udah hilang. Nah itu sih pengalaman gue yang memang gue mengalami, dan kalau gue sih yakin bahwa soalnya aneh ya, nggak masuk nalar sih sebenarnya. Ya pasti ada yang bareng nih sama gue. Tuh ajak ngobrol kalau bareng gitu ya pak. Aturan lo nyalain, begitu ada nongol gitu lo ngomong, "Hel, mau turun mana mbak?" Gitu. Gini, soalnya apa jangan-jangan banyak kali yang bareng. Soalnya pertama nggak terlalu bau, lama-lama bau. Jadi mungkin kalau ngeliat gue belakang orang ngumpul-ngumpulan. Lo bilang kayak film Warkop gitu kan, pas padahal mobil sedan. Waktu itu gue naik mobil sedan, yang turun banyak. Nah itu mandi dulu dong kalau nebeng. Nah dari kejadian itu pak, udah saya nggak ke Bandung lagi pak. Serius? Maksudnya selama sebulan saya lockdown. Nggak ke Bandung, pulang jam 1. Saya lockdown tuh pak, kayak gitu. Nah itu ya kalau saya sih pengalaman itu saya nggak terlalu banyak gitu pak, dan itu juga bukan saya nyari. Kalau bapak kan nyari pengalaman. Kalau saya kayak lagi apesnya karena aja. Nempel aja itu. Karena mungkin saya lewat bahu jalan, ya dia lagi nunggu bis kali. Bapak tabrak. Dia nempel, masuk dia langsung. Ya ada di salah sini. salah jurusan. Ya nempel kita di mobil ini. Tapi bener deh, gue langsung masih kalau lihat kalau ingat itu merinding sendiri, apalagi malam-malam gitu. Iya mungkin ini buat nasihat buat teman-teman semua dalam perjalanan, terutama dalam tol kecepatan tinggi ke Bandung atau kemana aja, nggak mesti Bandung. Kalau sudah mulai ngantuk, ya malam hari lebih baik menepi, kucek-kucek mata, merinding, bau. Jadi indera tuh kita katanya, ini kan gue belajar, kita dikasih beberapa indera, yang namanya indera kelima itu ataupun indera keenam itu adalah
peningkatan indera yang kita punya. Contohnya, lu bisa mencium bau anyir, dari ini itu berarti lu di kepekaan untuk mencium makhluk yang ada di sekitarnya. Lu bisa melihat, berarti lu dikasih kepekaan dalam indera penglihatan. Lu bisa kayak meraba, ada ini lu bisa lo meraba, ini ada orang nih, atau enggak lu diteplak, itu berarti lu kerasa indera peraba lu. Kadang-kadang orang bisa lu kasih pendengaran, ada bisikan, berarti lu kasih kepekaan di indera pendengar. Belum tentu orang bisa melihat tapi bisa mencium, belum tentu orang mencium tapi bisa melihat. Itu perpaduan indera. Ya, nah dulu gue juga ngalamin gitu, perpaduan indera. Jadi yang paling sempurna, bukan paling sempurna, yang paling tarafnya dari ini, lu udah bisa ngelihat, semua bisa itu meraba, ya, bisa mencium, bahkan pakai lengkap, lu bisa berkomunikasi. Itu yang udah paling lengkap inderanya. Itu dilatih Pak, dilatih. Dulu saya melatih itu bertahap. Nah, saya tuh paling peka yang di pendengaran. Paling peka tuh saya di pendengaran. Jadi suka ada yang bisikin, suka ada yang itu, daripada penglihatan lebih peka pendengaran. Nah, buat teman-teman juga, terutama kalau misalkan ke siapapun, kalau kayak gitu mendingan istirahat, baca ayat kursi. Ya udah, tenang aja lagi. Apa itu bisa kecapean kali, Pak? Bisa juga. Dalam kondisi kecapean itu ada frekuensi manusia itu yang bisa dimasukin, tembus sama mereka. Oke, kalau capek mending istirahat ya Pak ya? Iya, capek mending istirahat. Banyak tuh pengingat-ingat kalau lagi musim mudik. Iya, itu kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu pembicaraan obrolan bandit yang membacakan sebuah cerita. Jadi nanti buat teman-teman nanti yang mau mengirimkan ke cerita ke kita bisa juga loh Pak. Bisa. Kirim ke email kita, nanti kita di-share ke Instagram kita. Alamat email kita juga ada situ, obrolanbandit@gmail.com. IG kita juga ada. Teman-teman kirimkan, nanti kita bacakan. Ya. Itu ya. Betul. Kisah-kisah nyata ya. Iya. Yang kalau gua kan kayak memang nggak nyari gitu kan. Iya. Malah gua berusaha menghindari. Nah seperti itu. Kecuali kalau mulai Bapak mulai menghindari, tapi karena Bapak sekarang mulai terjun bisnis ini, Pak, saya Bapak harus nyari. Kalau enggak berhenti nanti kontennya. Bapak mulai nyari. Saya harus cari berarti. Yeah. Gitu. Kirimkan kisah yang teman-teman alami, benar-benar. ataupun urban legend, ataupun cerita-cerita. Kalau perlu, Mas, undang ke rumah saya, Mas, angker Mas, bikininnya di rumah kita. Wah, kita akan ngasih doa aja. Kita belum tentu nggak ngasih solusi. Nggak ngasih solusi. Kita paling cuma bilang pindah rumah aja Mbak. Atau paling kita nyari ke Rewide ya, kita tawarin dari teman-teman rumah yang baru aja lah. Itu nggak usah diiniin ya kan. Serem juga kita nge-vlog di situ. Belum nyampe ilmu gua. Oke, itu aja. Oke, thank you semua yang udah dengerin ya. Ini perlu di subscribe Perlu, nanti jangan lupa subscribe. Dan lonceng, gue nggak tahu nanti Rico bikin loncengnya di mana juga nggak tahu. Itu terserah lah yang mau subscribe mau enggak. Iya. Ini buat senang-senang aja kok. Endorse terakhir kopi kenangan. Semoga nanti di endorse lah. Oke. Yuk, bye. Thank you, bye.